Polisi sombong robohkan rumah gubuk milik nenek tua untuk pembangunan proyek. Polisi menyesal saat nenek itu berkata, Bribka Damar adalah seorang polisi yang sudah lama berdinas di kepolisian daerah pinggiran kota. Usianya baru memasuki angka 30. Namun tubuhnya yang tegap dan otot yang menonjol menunjukkan bahwa dia telah menjalani kehidupan keras selama bertahun-tahun di lapangan. Namun, meskipun fisiknya tampak kuat, Damar menyembunyikan sifat arogan dan sombong yang menyertainya. Setiap langkahnya di bumi ini, ia selalu merasa lebih tinggi dari orang lain, lebih berkuasa. Tidak ada rasa belas kasihan dalam hatinya, terutama kepada orang-orang yang dia anggap sebagai kaum rendah. Pagi itu, cuaca cukup terik, dengan matahari yang memancar dari langit biru tanpa awan. Damar duduk di dalam mobil patroli polisi yang terparkir di tepi jalan, memandang lurus ke depan. Hidungnya yang mancung dan wajahnya yang keras terpatri dalam ekspresi yang dingin, seolah tidak ada yang bisa menggoyahkan kepercayaannya yang tinggi pada dirinya sendiri. Dia mengenakan seragam polisi dengan garis-garis biru yang menonjol, lengkap dengan topi yang terpasang sempurna di kepalanya. Seperti biasa, Damar merasa bahwa dirinya adalah pusat dari dunia ini. Tidak ada orang yang lebih penting dari dirinya, terutama di desa ini. Pada jam-jam pagi seperti ini, sebagian besar warga desa masih terlelap dalam tidur mereka, tetapi Damar tidak pernah tidur di pagi hari. Dia terbiasa bangun lebih awal untuk menjalankan tugas-tugasnya yang terkadang cukup berat. Namun, tugas yang satu ini adalah yang paling dibencinya. Perintah dari atasannya jelas dan tegas. Gugurkan rumah-rumah liar yang ada di pinggiran kota untuk proyek pembangunan yang telah direncanakan. Proyek besar, Bribka Damar, kata Kompol Arjuna, atasannya yang selalu memberi perintah dengan cara yang dingin dan tidak banyak bicara. Kita harus membangun kota ini. Biarkan mereka yang miskin itu pindah ke tempat lain. Jangan beri toleransi. Damar mengangguk dengan penuh keyakinan. Proyek besar ini akan membuatnya merasa lebih penting, lebih berkuasa. Tidak ada yang lebih memuaskan baginya selain mengetahui bahwa dia adalah bagian dari sesuatu yang besar. Apa yang terjadi dengan mereka yang digusur bukan urusannya. Toh, di matanya, mereka hanya orang-orang tak berarti yang tidak pantas tinggal di tempat yang lebih baik. Pagi itu, dia sudah mendapat perintah untuk menindak rumah gubuk yang berada di tepi hutan kecil. Rumah-rumah kecil yang sudah lama berdiri, sebagian besar dihuni oleh orang-orang miskin yang tak bisa memilih tempat tinggal. Mereka hidup di sana karena tidak punya pilihan. Rumah itu adalah segala yang mereka miliki. Namun bagi Damar, rumah-rumah itu hanya sampah yang menghalangi pembangunan kota. Damar keluar dari mobil patroli, dan langkahnya yang berat terdengar jelas di jalan sepi yang terbuat dari aspal. Setiap langkahnya mencerminkan ketegasan dan arogansi yang telah lama tertanam dalam dirinya. Beberapa warga desa yang sedang berjalan melambai kepadanya, namun dia hanya mengangguk singkat dan melanjutkan perjalanannya. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan ramah. Damar merasa bahwa dirinya lebih tinggi dari mereka yang hanya hidup dalam kemiskinan. Wajah-wajah mereka tampak seperti bayangan, hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih tinggi seperti dirinya. Setelah beberapa menit berjalan, Damar tiba di lokasi rumah gubuk yang dimaksud. Di depan sebuah rumah reot, seorang pria tua sedang duduk di kursi kayu yang sudah rapuh. Matanya menatap kosong ke depan, seolah tidak tahu apa yang akan terjadi. Rumah itu tampak ringkih. Dindingnya terbuat dari kayu-kayu tua yang sudah lapuk dimakan usia. Damar menganggap rumah itu tidak lebih dari sebuah tempat yang seharusnya tidak ada. Pria tua itu, yang tidak lain adalah pemilik rumah, menatap Damar yang baru saja tiba. Wajahnya yang keriput tidak tampak terkejut, hanya sedikit kebingungan. Dia sudah lama mendengar kabar tentang proyek pembangunan besar ini, namun tidak pernah membayangkan dirinya akan terlibat dalam proses penggusuran ini. Pak,
Anda harus pergi dari sini sekarang juga, ujar Damar dengan suara datar, tanpa empati sedikit pun. Kami sedang membangun proyek besar, dan rumah ini harus dihancurkan. Pria tua itu menatap Damar dengan tatapan kosong. Tidak ada kekesalan, hanya kebingungan yang semakin mendalam. Tapi ini rumah saya, Pak. Saya tidak punya tempat lain. Damar menatap pria itu dengan tajam, ekspresinya semakin mengeras. Itu bukan urusan saya, Pak. Perintah sudah jelas. Rumah ini harus dihancurkan, dan Anda harus pergi. Pria itu diam sejenak, berusaha mengumpulkan kata-kata yang bisa membantunya. Namun, usianya yang sudah renta membuatnya sulit berbicara dengan lugas. Tolong, Pak. Saya hanya seorang nenek tua. Ini satu-satunya tempat yang saya miliki. Di mana saya harus pergi? Damar merasa sedikit terganggu oleh tatapan pria itu, namun ia tidak menunjukkan rasa kasihan. Sebagai seorang polisi, dia sudah terbiasa dengan ketegasan dan kekerasan. Sudah banyak rumah yang dia robohkan di masa lalu, dan tidak pernah ada rasa penyesalan dalam dirinya. Orang-orang seperti pria tua ini, menurutnya, hanya menghalangi pembangunan kota yang lebih besar dan lebih modern. Tidak ada toleransi, ujar Damar dengan dingin, melangkah lebih dekat ke pria itu. Sekarang, pergi dari sini. Rumah ini akan segera dihancurkan. Pria itu berdiri dengan tubuh yang gemetar, mencoba berjalan perlahan menuju pintu rumahnya. Namun, langkahnya tidak cepat. Damar hanya menatapnya dengan acuh tak acuh, hampir seperti predator yang menunggu mangsanya bergerak. Setelah beberapa saat, pria tua itu mengangguk pasrah, memutar tubuhnya, dan berjalan pelan menuju pintu rumahnya yang sudah rapuh. Damar mengawasi setiap gerakan pria itu, merasa puas melihat kesedihan di mata tua itu. Ia tidak merasa bersalah sedikit pun. Baginya, ini hanyalah bagian dari tugas yang harus dilakukan. Tidak ada ruang untuk perasaan, hanya perintah yang harus dijalankan. Ketika pria tua itu mulai memasuki rumahnya, Damar memerintahkan beberapa anggota patroli untuk mulai mempersiapkan alat berat. Mereka akan segera mulai merobohkan rumah ini. Damar menunggu beberapa saat di tempatnya berdiri, memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Namun, saat dia melihat pria tua itu menoleh untuk terakhir kalinya, ada sedikit keraguan yang muncul dalam dirinya, meskipun hanya sesaat. Keraguan itu segera ia usir dengan sebuah helaan napas. Ini adalah pekerjaan, dan pekerjaan harus selesai. Tidak ada ruang untuk kelemahan. Pria itu berhenti di ambang pintu rumahnya, menatap Damar dengan tatapan yang penuh makna. Jika Anda tahu siapa saya, Anda pasti akan berhenti melakukan ini, kata pria itu dengan suara bergetar, namun tegas. Tolong ingat kata-kata saya. Damar hanya mengernyitkan dahi. Jangan buang-buang waktu, Pak. Segera keluar dari rumah ini, atau saya akan ambil tindakan lebih lanjut. Namun, pria itu tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanya menatap Damar dengan tatapan yang dalam dan penuh makna, seolah ingin menyampaikan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar penggusuran rumah itu. Damar tidak mempedulikannya. Ini adalah pekerjaan, dan dia tidak akan mundur. Langkah pertama dari tugas yang besar ini baru saja dimulai, dan Bribka Damar merasa bahwa dia berada di jalan yang benar. Dia tidak tahu bahwa hari itu, hidupnya akan segera berubah. Setelah kejadian pagi itu, Bribka Damar kembali ke markas besar kepolisian, mobil patroli yang diparkir dengan rapi di halaman depan. Udara panas siang itu semakin terasa menyengat, dan langkahnya terayun tanpa ragu. Ia menuruni tangga dengan langkah cepat, matanya menatap lurus ke depan, seakan segala yang ada di sekitarnya hanyalah bayangan yang tidak berarti. Kecuali satu hal, perintah baru yang akan ia terima. Damar sudah terbiasa dengan rutinitas harian yang penuh dengan tugas-tugas yang tidak pernah menantang. Namun, kali ini,
Perasaan aneh muncul begitu ia masuk ke dalam ruang kerja. Kompol Arjuna, atasannya yang dikenal tegas dan tidak banyak bicara, tengah duduk di meja kerja, menatap layar komputer dengan serius. Tangan Arjuna yang besar dan tegas bergerak di atas papan ketik, sesekali mengerutkan keningnya, tampak sedang mengolah data penting. Damar tahu bahwa ini bukan sembarang pertemuan. Sesuatu yang besar sedang menunggu. Sebuah perintah yang pasti akan menguji kesabarannya, dan ia merasa ini adalah kesempatan yang harus dimanfaatkan. Tugas besar, begitu ia memikirkannya, mengingatkan pada proyek yang selalu dicanangkan pemerintah untuk mempercantik dan merapikan kota. Tapi, bagi Damar, itu lebih tentang menunjukkan siapa yang berkuasa. Pintu ruang kerja terbuka, dan Damar melangkah masuk. Arjuna menatapnya sejenak, lalu kembali fokus pada layar komputer di depannya. Tidak ada sapaan atau kata-kata pembukaan. Damar merasa sedikit canggung, namun segera menatap Arjuna dengan tatapan yang penuh keyakinan. "Duduk," ujar Arjuna singkat, tanpa menoleh. Damar tidak mengatakan apa-apa, hanya duduk di kursi yang terletak di depan meja. Suasana ruangan itu terasa penuh dengan ketegangan, meskipun tidak ada kata-kata yang terucap. Arjuna mengambil napas dalam-dalam, kemudian berbalik dengan serius, matanya langsung bertemu dengan Damar. Ada proyek besar yang sedang dijalankan di pinggiran kota. Arjuna akhirnya memulai, suaranya datar, tanpa emosi. Proyek pengembangan untuk perumahan dan fasilitas publik. Ini akan menjadi langkah besar dalam pembenahan kota. Damar mendengarkan dengan seksama. Ia tahu apa yang akan datang. Sudah sering ia mendengar tentang proyek semacam ini. Pemerintah seringkali menggusur rumah-rumah warga yang dianggap ilegal untuk memberi jalan pada pembangunan kota. Namun, kali ini, perasaannya berbeda. Ini terasa lebih besar, lebih penting, lebih berkuasa. Arjuna melanjutkan, tapi, proyek ini tidak akan berjalan lancar tanpa adanya penggusuran terhadap rumah-rumah yang dibangun tanpa izin. Rumah-rumah liar, tempat-tempat yang seharusnya tidak ada di sini. Anda sudah paham, Damar? Damar mengangguk, matanya mulai menyala dengan semangat. Ia tahu, perintah seperti ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kepada orang-orang di sekitar, termasuk kepada bawahannya, bahwa ia adalah seorang polisi yang tak bisa digoyahkan. Dengan proyek besar ini, ia bisa menunjukkan betapa pentingnya dirinya. Tugas Anda adalah menggusur rumah-rumah tersebut, lanjut Arjuna. Bukan hanya di kawasan ini, tetapi juga beberapa titik lainnya di pinggiran kota. Anda akan bekerja dengan tim untuk merobohkan semua bangunan yang tidak memiliki izin. Dan pastikan untuk tidak ada pengecualian. Tidak ada toleransi. Anda mengerti, Bribka Damar? Damar tersenyum tipis, rasa percaya diri semakin menguat dalam dirinya. Tentu, Pak Kompol. Saya akan pastikan semuanya beres. Jawabnya dengan nada datar, tetapi penuh keyakinan. Arjuna menatapnya, memperhatikan setiap gerak-geriknya. Ingat, Damar, ini bukan hanya soal mematuhi perintah. Ini soal kota ini. Kita sedang membangun sesuatu yang lebih besar. Anda harus memastikan tidak ada yang menghalangi. Damar merasa semakin membanggakan dirinya. Pekerjaan ini bukan hanya tentang menghancurkan rumah-rumah tersebut, tetapi tentang menghancurkan orang-orang yang dianggap menghalangi kemajuan. Mereka, orang-orang yang hidup di rumah-rumah itu, hanya sekelompok orang miskin yang tidak pantas tinggal di tempat yang lebih baik. Ini adalah cara untuk memperbaiki kota, memperbaiki keadaan, dan memposisikan dirinya sebagai bagian dari kekuatan besar yang mengatur segalanya. Tugas ini akan berjalan selama beberapa minggu, kata Arjuna, menambahkan. Saya percaya Anda bisa menyelesaikannya tanpa masalah. Damar mengangguk, senyumnya semakin lebar. Dia membayangkan wajah orang-orang yang akan menangis,
yang akan meratap ketika rumah mereka dihancurkan. Itu adalah kenikmatan tersendiri. Bagi Damar, tugas ini tidak hanya soal penggusuran. Ini adalah soal memenangkan perang melawan mereka yang dianggap tak berarti. Lakukan dengan cara yang tegas, lanjut Arjuna. Tapi ingat, Anda adalah polisi. Jangan menggunakan kekerasan yang tidak perlu. Jangan sampai ada masalah hukum karena ketidakmampuan Anda mengendalikan situasi. Damar mengangguk cepat, meski dalam hatinya ia tahu bahwa kekerasan adalah bagian dari taktik yang diperlukan. Siapa yang akan menentangnya? Siapa yang akan menentang seorang polisi yang diberi kekuasaan untuk melaksanakan tugasnya? Setelah beberapa detik hening, Arjuna kembali menatap Damar dengan serius. Tugas ini sangat penting, Damar. Jangan buat saya kecewa. Damar berdiri, menatap Arjuna dengan mata yang penuh semangat. Saya tidak akan mengecewakan Anda, Pak Kompol. Arjuna mengangguk singkat. Pergilah, dan mulai tugas Anda. Semua sudah diatur. Dengan perasaan penuh keyakinan, Damar meninggalkan ruangan itu. Ia berjalan keluar dengan langkah-langkah besar dan cepat, seolah-olah dunia ini hanya miliknya. Di luar, mobil patroli yang sudah siap menunggu. Damar mengarahkan langkahnya ke arah mobil tersebut, tidak sabar untuk melaksanakan perintah yang telah diberikan kepadanya. Pikirannya terus berputar tentang rumah-rumah yang akan dihancurkan, tentang orang-orang yang akan kehilangan tempat tinggal mereka. Tetapi tidak ada perasaan kasihan dalam dirinya. Tidak ada tempat untuk rasa iba. Ini adalah pekerjaan, dan dia akan melakukannya dengan cara yang terbaik menurutnya. Dia tidak peduli siapa yang akan menangis, siapa yang akan mengeluh. Apa yang penting adalah tugas itu selesai, dan dia akan dianggap sebagai pahlawan kota yang telah menghapuskan halangan-halangannya. Di dalam mobil, Damar memeriksa daftar lokasi yang akan digusur. Rumah-rumah itu tersebar di beberapa titik, tetapi tidak ada satu pun yang terlalu jauh dari tempatnya berada. Dia akan memulai dengan tempat yang lebih dekat, rumah seorang pria tua yang sudah lama tinggal di gubuk reot di pinggiran kota. Mungkin pria itu sudah tahu apa yang akan terjadi, tapi Damar tidak peduli. Siapapun yang ada di jalannya harus siap menghadapi konsekuensi. Saat mobil patroli melaju meninggalkan markas, pikiran Damar kembali ke kejadian tadi pagi. Pria tua yang ia temui, yang memohon agar rumahnya tidak dihancurkan. Sejenak, wajah pria itu terbayang di matanya, namun ia cepat-cepat mengusirnya. Tidak ada tempat untuk perasaan lemah di sini. Pekerjaan ini akan berjalan seperti yang direncanakan, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Pagi itu cerah, tetapi di dalam hati Bribka Damar, suasana terasa kering dan tandus. Sejak menerima perintah dari Kompol Arjuna, ia sudah bersiap-siap untuk menjalani hari penuh pekerjaan yang tak memberi ruang untuk emosi. Ketegasan dan kekuatan, itu yang harus ia tunjukkan. Dunia ini milik mereka yang berkuasa, dan Bribka Damar sudah tahu posisi siapa yang akan ia pilih. Seperti yang ia duga, di jalan yang ia lewati menuju lokasi pertama, rumah nenek tua itu, semakin terasa ketegangan di udara. Mobil patroli berhenti di pinggir jalan, beberapa meter dari rumah kecil yang terbuat dari bambu dan atap rumbia yang tampaknya sudah usang. Rumah itu tampak sangat sederhana. Hampir tidak layak untuk disebut tempat tinggal. Bahkan, mungkin kebanyakan orang akan berpikir rumah tersebut hanya sebuah gubuk. Namun bagi Nenek Sarmi, itu adalah rumah yang sudah ia huni sejak puluhan tahun lalu. Damar keluar dari mobil, menatap sekeliling dengan tatapan penuh kebencian terhadap segala sesuatu yang dianggapnya sebagai penghalang. Rumah nenek tua ini adalah salah satu dari banyak rumah yang harus digusur, karena tidak sesuai dengan aturan pembangunan kota. Untuk seorang polisi seperti Damar, yang hidupnya didedikasikan untuk aturan, tak ada ruang untuk pengecualian. Orang-orang seperti nenek ini hanyalah penghalang.
Ia melangkah ke arah rumah nenek. Suaranya menggema di jalanan yang sepi. Pintu bambu yang hampir roboh itu terbuka, memperlihatkan sosok seorang wanita tua yang duduk di ambang pintu. Nenek Sarmi, dengan kerudung lusuh dan tubuh yang sudah renta, memandang Damar dengan mata yang tidak tampak takut, melainkan penuh tekad. "Selamat pagi, Nenek," sapa Damar dengan suara formal namun terdengar angkuh. Ia menatap Nenek Sarmi dengan rasa tidak sabar. "Nama saya Bripka Damar. Saya datang untuk memberitahukan bahwa rumah ini akan digusur dalam waktu dekat. Ini adalah bagian dari proyek pembangunan kota." Nenek Sarmi menatap Damar tanpa bicara sejenak. Matanya yang tua dan lelah memandangi Bripka Damar yang berdiri dengan penuh percaya diri di depannya. Ia tidak tampak terkejut, bahkan tidak tampak khawatir. Justru, ada sesuatu dalam pandangan nenek itu yang membuat Damar merasa sedikit tidak nyaman. Seperti ada sesuatu yang lebih dalam yang disembunyikan, tetapi ia tidak terlalu peduli. "Gusur?" tanya Nenek Sarmi dengan suara serak, namun penuh ketegasan. "Rumah saya yang sudah saya bangun dengan keringat dan jerih payah saya, Anda ingin hancurkan begitu saja? Tak akan saya biarkan." Damar terdiam sejenak. Tidak ada rasa hormat sedikit pun dalam ucapan nenek itu. Seharusnya, dia mendengar penjelasan, merasa takut, atau paling tidak merasa bahwa ini adalah takdir yang tidak bisa dihindari. Tapi Nenek Sarmi malah menantangnya. "Maaf, Nenek," ujar Damar, berusaha menahan amarahnya. "Ini adalah perintah. Rumah ini dibangun tanpa izin. Anda tahu betul bahwa tidak ada rumah di sini yang sah. Anda harus meninggalkan tempat ini sekarang, atau saya akan melakukan tindakan yang diperlukan." Nenek Sarmi berdiri perlahan, tubuhnya yang rapuh seolah menggambarkan usianya yang sudah senja. Namun, meskipun tubuhnya lemah, wajahnya menunjukkan keteguhan yang luar biasa. Perlahan, ia melangkah maju, mendekat ke arah Damar dengan langkah yang pasti. "Dengar, anak muda," katanya dengan tegas, "rumah ini bukan hanya sekadar tempat saya tidur. Di sini ada kenangan-kenangan hidup saya. Dan kalian yang datang dengan alasan pembangunan hanya membawa kehancuran. Saya tak takut pada kalian atau perintah-perintah kalian. Saya akan bertahan di sini." Damar merasa ada rasa jengkel yang mulai timbul di dadanya. Ia tidak pernah menemukan seseorang yang begitu tidak menghargai kewenangannya sebagai seorang polisi. Seharusnya, orang-orang seperti Nenek Sarmi patut tahu bahwa tidak ada tempat bagi mereka dalam rencana besar pemerintah. Ini bukan hanya soal rumah yang akan dihancurkan, tetapi tentang siapa yang berkuasa di kota ini. "Jangan berpikir kamu bisa membangkang seperti ini, Nenek," kata Damar dengan nada tajam. "Saya sudah diberi perintah, dan saya akan melaksanakannya. Anda akan keluar dari rumah ini, apakah Anda suka atau tidak?" Nenek Sarmi menatapnya dengan tatapan tajam, yang membuat Damar sedikit terkejut. Biasanya, orang-orang seperti Nenek Sarmi akan meruntuhkan diri mereka, meminta belas kasihan, dan menerima nasib mereka. Tapi bukan nenek ini. Dia malah menantang balik, dan itu adalah sesuatu yang baru bagi Damar. "Perintah?" Suara Nenek Sarmi semakin keras. "Perintah dari siapa? Dari orang yang tak tahu apa yang ada di dalam hati orang-orang yang hidup di sini? Orang-orang seperti kalian hanya melihat bangunan, bukan kehidupan yang ada di dalamnya. Tak ada yang mengerti hidup kami. Dan kalian yang datang ingin menghancurkan segalanya." Damar merasa otot-ototnya mulai tegang. Nenek ini terus berbicara dengan penuh keberanian, seolah-olah dia tidak takut sedikit pun pada dirinya. Tidak ada rasa takut pada kekuasaan polisi, tidak ada rasa gentar pada keputusan yang sudah ditetapkan. Itu membuatnya marah. "Mengapa kamu tidak mengerti, Nenek?" ujar Damar dengan suara yang mulai meninggi. "Kami hanya menjalankan tugas. Kamu sudah tidak punya hak tinggal di sini.
Semua ini akan dihancurkan, dan kamu tidak bisa menghalanginya. Nenek Sarmi hanya diam sejenak, lalu menarik napas dalam-dalam. Matanya tampak lebih dalam, seperti menyembunyikan banyak kisah yang tak terungkapkan. Setelah beberapa detik hening, ia akhirnya berbicara. Suaranya lembut namun penuh makna. Dulu, aku punya anak. Seorang anak laki-laki yang aku cintai lebih dari apapun. Dia adalah seorang komandan polisi yang saat ini sangat berkuasa. Seperti kalian yang merasa bahwa kalian bisa mengendalikan hidup orang lain. Anak itu adalah darah dagingku, namun dia memilih jalan yang berbeda. Jalan yang menghancurkan, seperti yang kalian lakukan sekarang. Tapi aku takkan membiarkan kalian menghancurkan rumah ini tanpa alasan yang jelas. Damar terkejut. Kata-kata nenek itu membuatnya terdiam. Apa maksudnya? Seorang komandan polisi? Kenapa baru sekarang nenek ini mengungkapkan hal itu? Damar hampir tidak bisa mempercayainya. Ia ingin mendebat lebih lanjut, namun sesuatu dalam dirinya membuatnya ragu. Seperti ada sesuatu yang lebih besar, lebih penting, yang belum ia pahami. Nenek Sarmi melanjutkan dengan tenang, anakku mungkin sudah menjadi bagian dari sistem yang korup, tapi dia tetap anakku. Dan suatu hari, dia akan kembali, untuk melihat siapa yang benar-benar berkuasa di sini. Damar hanya berdiri diam, terperangkap dalam kata-kata nenek yang penuh makna tersebut. Ia merasa ada ketegangan yang aneh, dan sebuah pertanyaan muncul dalam pikirannya. Siapa sebenarnya nenek ini? Namun, sebelum Damar bisa mengajukan pertanyaan lebih lanjut, suara motor patroli terdengar dari kejauhan. Damar menoleh, melihat rekan-rekannya datang untuk mendukungnya dalam tugas ini. Hatinya berdebar, dan meskipun ia masih merasa sedikit terganggu oleh pernyataan nenek itu, ia tahu bahwa tugas ini harus dilanjutkan. Dengan langkah penuh keyakinan, Damar berbalik dan memberi isyarat kepada rekan-rekannya untuk mendekat. Tetapi di dalam hatinya, ada rasa penasaran yang terus membayangi, membuatnya bertanya-tanya, apakah benar apa yang dikatakan nenek Sarmi? Siapa sebenarnya anak yang ia maksud? Hari semakin siang, dan matahari terik menyinari tanah yang kering. Jalanan yang biasanya lengang kini dipenuhi dengan jejak langkah polisi dan masyarakat yang mulai terhimpun di sekitar rumah nenek Sarmi. Para warga yang tinggal di sekitarnya terdiam, melihat apa yang terjadi. Beberapa dari mereka tampak khawatir, sementara yang lain hanya bisa menatap penuh rasa penasaran, seolah-olah menunggu aksi berikutnya dari Bribka Damar. Damar berdiri tegak, matanya memandang nenek Sarmi yang kini masih berdiri dengan tangan terlipat di depan dada. Tubuhnya yang renta seolah tak mempedulikan segala sesuatu yang ada di sekitar. Selain rumahnya yang tampaknya menjadi benteng terakhir yang ia pertahankan. Beberapa polisi lain juga mulai mendekat, membawa peralatan yang digunakan untuk memulai pekerjaan mereka. Sementara itu, Damar tetap terdiam, berjuang mengendalikan emosinya. Namun, seiring waktu berlalu, ketegangan semakin meningkat. Warga yang semula hanya menonton kini mulai membuka pembicaraan. Beberapa di antaranya memberikan dorongan kepada Damar untuk segera bertindak. Ayo, Pak Bribka, jangan biarkan nenek ini menghalangi pembangunan. Suara dari salah seorang warga terdengar dengan nada yang menyuruh. Damar hanya menatapnya sejenak, lalu kembali menoleh kepada nenek Sarmi. Nenek, ujar Damar dengan suara yang tegas, namun penuh kekesalan. Sudah cukup. Ini bukan tentang apa yang kamu inginkan, ini adalah perintah. Kamu harus keluar dari rumah ini, atau kami akan mengambil tindakan yang lebih keras. Nenek Sarmi tidak merespons kata-kata Damar. Matanya yang tajam menatap jauh ke dalam dirinya, seolah mencari sesuatu yang tak bisa ia temukan. Tidak ada rasa takut di matanya. Bahkan, ada sedikit kebanggaan dalam pandangannya, yang hanya membuat Damar semakin marah. Jangan harap saya mundur begitu saja, nak, kata nenek Sarmi,
Suara yang terdengar datar namun penuh kekuatan. Ini rumah saya. Kamu tidak punya hak untuk menghancurkannya. Tidak peduli berapa banyak perintah yang kamu terima, kamu tak akan bisa menghancurkan kenangan saya. Damar menggertakkan giginya. Kata-kata nenek itu seperti duri yang menusuk-nusuk hatinya. Ia sudah cukup sabar, namun semakin lama, rasa sabarnya semakin menipis. Seharusnya, orang seperti Nenek Sarmi sudah tahu bahwa tidak ada gunanya melawan petugas, apalagi seorang polisi. Jangan terlalu keras kepala, Nenek, kata Damar, matanya kini menyipit. Saya tidak ingin membuat ini lebih rumit, tetapi jika kamu terus menolak, saya akan bertindak. Kamu pikir kamu siapa? Damar melangkah maju, menatap Nenek Sarmi dengan tatapan penuh kekerasan yang mulai ia kendalikan. Ia ingin nenek itu takut, ingin nenek itu tahu bahwa ia adalah polisi. Dan ia memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja yang dibutuhkan demi melaksanakan perintah. Namun, Nenek Sarmi tidak bergeming. Ia hanya memandang Damar, bahkan dengan tatapan yang lebih tajam, seolah menantang kekerasannya. Tak ada yang bisa kamu lakukan, Nak, ujar Nenek Sarmi dengan suara yang tidak menunjukkan sedikit pun ketakutan. Kamu pikir kekerasan akan membuatku mundur? Kamu salah. Saya sudah hidup terlalu lama untuk takut pada orang seperti kamu. Damar tersentak. Kata-kata itu menusuk hatinya lebih dalam daripada yang ia perkirakan. Ada sesuatu dalam ucapan Nenek Sarmi yang menumbuhkan keraguan dalam dirinya. Sesuatu yang membuatnya merasa sedikit lemah, bahkan malu. Namun, rasa marah yang sudah memuncak membuatnya menekan keraguan itu kembali ke dalam hati. Sudah cukup, teriak Damar. Suaranya bergema, memecah kesunyian yang mencekam. Dengan cepat, ia maju mendekati Nenek Sarmi, mengambil tangannya dan memaksa nenek itu untuk berdiri lebih dekat dengannya. Aku akan beri pelajaran padamu. Ini perintah yang harus dijalankan. Di saat yang sama, warga yang ada di sekitar mulai berbisik, beberapa tampak terkejut melihat Bribka Damar begitu cepat kehilangan kendali. Beberapa bahkan memanggil-manggil nama Damar, mencoba untuk menghentikannya. Namun, Damar tidak peduli. Ia sudah terlalu jauh terbawa oleh amarahnya. Tangan Damar semakin erat memegang tangan Nenek Sarmi. Nenek itu tampak tidak berdaya. Tubuhnya yang sudah renta membuatnya sulit melawan. Tetapi, meskipun Damar menahannya dengan kuat, mata Nenek Sarmi tidak pernah beralih dari pandangannya. Ada kebanggaan yang terpendam dalam dirinya, seperti sebuah kenyataan pahit yang ingin dia buktikan kepada Damar. Namun, seolah tak tahan lagi melihat kekerasan yang ditunjukkan oleh Damar, salah seorang warga yang berdiri di dekat mereka akhirnya berbicara. Jangan terlalu kasar, Pak. Itu hanya nenek tua. Kenapa harus diginiin? Suara itu seperti mengingatkan Damar akan perannya sebagai polisi. Ia seharusnya menjaga keamanan dan bukan bertindak kasar terhadap warga sipil. Tangan Damar mulai gemetar, dan ia merasa tak nyaman dengan apa yang baru saja ia lakukan. Tetapi, rasa marah yang membara lebih kuat dari keraguan itu. Nenek Sarmi, dalam keadaan lemah, hanya bisa berkata dengan suara yang pelan namun penuh makna. Kamu akan menyesal, Nak. Seperti yang sudah aku katakan, kamu tak tahu siapa aku. Kamu hanya melihat apa yang ada di depanmu, tapi tak tahu apa yang ada di balik semuanya. Damar tidak mengerti apa maksud perkataan Nenek Sarmi. Apa yang ingin dia katakan? Siapa sebenarnya dia? Anak dari seorang komandan polisi? Damar merasa semakin bingung dan gelisah. Namun, sebelum ia bisa melanjutkan tindakan kekerasannya, tiba-tiba terdengar suara kendaraan yang datang semakin mendekat. Beberapa polisi lainnya tiba di lokasi, membawa peralatan untuk memulai proses penggusuran. Kompol Arjuna keluar dari mobil dengan wajah serius. Ia menghampiri Damar dan melihat situasi yang sedang terjadi. Damar, kata Kompol Arjuna dengan nada tegas,
Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu menggunakan kekerasan seperti ini? Damar langsung melepaskan pegangan tangannya pada Nenek Sarmi dan mundur beberapa langkah, merasa malu dan terbantut oleh kehadiran atasannya. Maaf, Pak. Saya hanya marah. Dia terus menantang saya. Kompol Arjuna menatap Damar dengan tajam. Damar, ingat tugas kita. Kita di sini untuk menegakkan hukum, bukan untuk menindas warga. Kembalikan kendali dirimu. Jangan biarkan emosimu menguasai. Damar menundukkan kepalanya. Perasaan bersalah mulai merayap di hatinya. Ia tahu bahwa ia telah melampaui batas. Kekerasan bukan solusi, dan meskipun ia merasa benar dalam menjalankan tugas, ia tahu bahwa ia telah kehilangan kendali. Namun, ia juga tahu bahwa ini adalah hanya permulaan dari apa yang akan terjadi. Apa yang sebenarnya Nenek Sarmi coba katakan padanya? Sambil menatap Nenek Sarmi yang kini hanya diam di sana, Damar bertanya-tanya apakah ia benar-benar tahu siapa orang yang sebenarnya ia hadapi. Satu hal yang pasti, konflik ini belum berakhir. Hening menyelimuti sekitar mereka setelah Kompol Arjuna memberi teguran pada Damar. Suasana yang semula tegang sedikit mereda, meskipun ketegangan masih terasa di udara. Nenek Sarmi berdiri dengan tenang, seolah tak terpengaruh oleh kekerasan yang baru saja ia terima. Ia kembali menyatukan kedua tangannya di depan dada, berusaha untuk menjaga ketenangan dalam dirinya. Damar, meskipun dipenuhi rasa malu, tidak bisa menahan rasa penasaran yang terus tumbuh. Setelah beberapa detik, Nenek Sarmi memecah keheningan. Dengar, Nak, suaranya terdengar berat, penuh keletihan, namun juga penuh dengan kebijaksanaan yang mendalam. Kamu tidak tahu siapa saya sebenarnya. Damar yang semula menunduk, kini mendongak sedikit. Matanya tetap tajam, tetapi rasa bingung yang tidak bisa dijelaskan mulai muncul dalam dirinya. Ia merasa ada sesuatu yang sangat penting yang coba disampaikan oleh Nenek Sarmi. Sesuatu yang mungkin bisa membuka tabir dari sikap keras kepala nenek itu. Namun, ia masih merasa ragu. Apakah ini hanya omong kosong orang tua yang terdesak? Nenek Sarmi melanjutkan ceritanya, meskipun suara kereta penggusuran sudah mulai terdengar memekakkan telinga, menandakan bahwa waktu mereka semakin sedikit. Aku dulu bukanlah siapa-siapa, Nak. Nenek Sarmi berkata dengan suara yang lebih lembut, seolah mengingat sesuatu yang sudah lama terkubur dalam hatinya. Aku lahir di desa ini, dan sejak kecil hidup dalam kesulitan. Tapi aku selalu berpegang pada satu prinsip. Rumah adalah tempat yang paling berharga, tempat yang tak bisa digantikan dengan apapun. Damar masih berdiri dengan wajah yang datar. Namun sedikit demi sedikit, ia mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar omongan seorang nenek. Tapi, pikirannya yang terobsesi pada perintah dari atasan dan proyek penggusuran yang sedang berlangsung, membuatnya sulit untuk benar-benar fokus pada cerita tersebut. Aku sudah lama berjuang untuk mendapatkan rumah ini, lanjut Nenek Sarmi, suara tersebut mulai bergetar. Aku bekerja keras sepanjang hidupku, dan ini adalah satu-satunya harta yang aku miliki. Ini bukan hanya sekedar rumah bagi aku. Ini adalah bagian dari hidupku, Nak. Damar memutar bola matanya dengan sabar. Ia menganggap cerita nenek ini hanya sebuah kisah nostalgia dari orang yang mulai tua dan sedikit lupa dengan kenyataan. Semua ini hanya cara untuk menunda waktu, pikirnya. Ia lebih ingin segera menyelesaikan tugasnya, menyuruh nenek itu keluar, dan melanjutkan proyek yang sudah diatur oleh pemerintah. Kami hanya mengikuti perintah, Nenek. Semua ini demi pembangunan, demi kemajuan yang lebih besar. Tidak ada yang bisa mengubah itu, kata Damar dengan nada sedikit tajam. Ia merasa bahwa ia sudah cukup mendengarkan cerita yang tidak akan mengubah apapun dalam pekerjaan yang harus dilakukannya. Namun, Nenek Sarmi tidak terpengaruh oleh sikap Damar. Dia tahu bahwa untuk seorang pemuda seperti Damar,
kata-kata seperti itu mungkin hanya akan terlewat begitu saja. Mungkin, kata-katanya tak akan pernah mengubah apapun. Namun, ia tetap merasa perlu untuk berbicara, untuk memberi sedikit gambaran pada Damar tentang siapa dirinya sebenarnya. Siapa anaknya yang sebenarnya kini berada di atas sana, jauh di balik layar. Sejak aku masih muda, Nak, aku bekerja keras membesarkan anakku. Dan aku bangga, sangat bangga, bisa melihatnya menjadi seorang pria yang sukses. Namun, hidup memang seringkali tak sejalan dengan keinginan kita. Meski anakku sudah memiliki segala yang dia inginkan, ada satu hal yang tidak bisa dia lupakan, akulah ibunya. Damar mendengarkan dengan setengah hati, meskipun ia merasa kata-kata Nenek Sarmi mulai mempengaruhi emosinya. Tetapi, ia berusaha tetap tenang. Apa hubungannya dengan saya, Nenek? Saya hanya menjalankan perintah. Kalau rumah ini harus digusur, maka saya harus melakukan itu. Nenek Sarmi tidak menjawab langsung. Dia hanya diam sejenak, seolah mengumpulkan kekuatan dalam dirinya untuk melanjutkan cerita yang sudah terlalu lama ia pendam. Perlahan-lahan, dia melanjutkan dengan suara yang lebih dalam, lebih serius. Anakku, Nak, dia sekarang menjadi komandan polisi yang memimpin pasukanmu. Dia yang memberi perintah untuk proyek ini, kata Nenek Sarmi dengan tenang, meskipun matanya berkaca-kaca. Dia adalah anakku. Dan aku tahu, dia tidak akan mengizinkan rumah ini dihancurkan jika dia tahu aku yang tinggal di sini. Damar terdiam mendengar perkataan Nenek Sarmi. Kata-kata itu seperti sebuah petir yang menyambar. Jantungnya berdetak lebih cepat, dan dadanya terasa sesak. Sebagai seorang polisi, Damar tahu betul apa artinya kata-kata itu. Komandan polisi yang memimpin pasukan mereka? Anak dari Nenek Sarmi? Itu berarti, jika itu benar, ia baru saja melakukan tindakan yang sangat keliru, yang akan berakibat fatal bagi karirnya. Namun, rasa ragu dalam dirinya membuatnya kesulitan untuk segera mengubah pendirian. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya apakah mungkin itu benar. Mengapa Nenek Sarmi baru mengungkapkan hal itu sekarang? Seharusnya, ia sudah memberitahunya sejak awal, jika memang itu yang dia inginkan. Damar mengalihkan pandangannya, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Ia kembali menatap rumah sederhana yang kini terancam akan digusur. Namun, meskipun ada sedikit penyesalan dalam hatinya, perintah tetaplah perintah. Ia masih memiliki kewajiban yang harus dijalankan. Jadi, kamu pikir aku akan berhenti hanya karena anakmu adalah seorang komandan polisi? Tanya Damar dengan nada yang penuh ketegasan. Meskipun dalam hati, ia sudah mulai merasa takut dan ragu. Tidak, Nenek. Saya tidak akan berhenti hanya karena itu. Namun, meskipun Damar berusaha menunjukkan ketegasan, Nenek Sarmi hanya menatapnya dengan mata penuh kasih. Ia tahu bahwa tidak ada yang akan bisa mengubah keputusan Damar sekarang. Waktu telah tiba untuk apa yang akan datang. Jangan khawatir, Nak. Suatu saat kamu akan tahu siapa aku sebenarnya. Suatu saat, kamu akan menyadari bahwa apa yang kamu lakukan hari ini adalah kesalahan besar. Dengan kata-kata itu, Nenek Sarmi menunduk, menahan air mata yang hampir menetes. Damar hanya terdiam. Perasaan cemas yang semakin menyesakkan dadanya tidak bisa ia hindari. Ia tahu, percakapan ini belum berakhir. Tetapi saat itu, terdengar suara keras dari belakang. Suara mobil yang tiba-tiba berhenti di dekat mereka. Damar menoleh, dan wajahnya memucat seketika. Di belakang mereka, terlihat sebuah mobil hitam yang familiar. Komandan polisi yang dikenal Damar baru saja turun dari mobil tersebut, dengan wajah yang tampak tegas, dan langkah yang penuh wibawa. Damar merasakan darahnya berdesir cepat. Ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Damar berdiri tegak di hadapan Nenek Sarmi,
Matanya tertuju pada rumah kecil yang telah menjadi tempat tinggal nenek itu selama puluhan tahun. Di sekitarnya, beberapa polisi lainnya sedang mempersiapkan alat berat untuk melakukan penggusuran, dan suara mesin mulai terdengar menggeram di kejauhan. Gubuk kecil milik Nenek Sarmi, yang begitu penuh kenangan, kini menjadi sasaran untuk dihancurkan demi proyek pembangunan yang lebih besar. Semua ini sudah menjadi keputusan yang tak bisa diubah. Namun, di dalam dada Damar, ada perasaan yang sangat bertentangan. Pikirannya berputar-putar. Pada satu sisi, ia merasa bahwa inilah tugas yang harus dilaksanakan. Sebuah perintah yang harus dipatuhi tanpa ada ruang untuk perasaan pribadi. Namun, di sisi lain, ia tidak bisa menepis kenyataan bahwa kata-kata Nenek Sarmi tadi telah menghantui dirinya. Ketika dia menyebut bahwa dia adalah ibu dari seorang komandan polisi yang memimpin pasukannya, Damar merasa seluruh dunia seakan terbalik. Sebuah kebenaran yang tidak ingin ia terima, namun juga tak bisa ia hindari. Namun, perintah tetaplah perintah. Dia menarik napas dalam-dalam, mencoba untuk menghilangkan keraguan yang menggelayuti pikirannya. Lakukan apa yang harus dilakukan, katanya pada diri sendiri. Dia mengarahkan pandangannya kembali kepada gubuk itu, berpura-pura tak mendengar bisikan halus yang mulai muncul di dalam hatinya. Tidak ada tempat untuk penyesalan dalam tugas ini. Tidak ada waktu untuk perasaan. Damar melangkah maju dengan keyakinan yang dibuat-buat, berusaha menunjukkan ketegasan kepada rekan-rekannya yang sudah siap melakukan tugas mereka. Mereka telah menerima perintah yang jelas, dan mereka hanya akan melakukan apa yang diinstruksikan oleh atasan mereka. Mesin penggali besar sudah ada di dekat rumah nenek itu, siap untuk mulai menghancurkan tempat yang begitu penuh kenangan. Nenek Sarmi berdiri di samping rumahnya dengan sikap yang tenang, matanya menatap Damar tanpa ekspresi. Tidak ada kebencian, tidak ada kemarahan. Hanya ada rasa kesedihan yang mendalam di balik pandangannya yang penuh makna. Dia tahu, meskipun ia ingin menentang, ia tak akan bisa menghentikan mesin yang sudah bergerak. Damar mungkin tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun ia pun tahu betul bahwa Damar adalah hanya salah satu dari sekian banyak orang yang menjalankan tugas ini tanpa mengetahui kenyataan sepenuhnya. Anakku, jika kamu tahu apa yang terjadi pada akhirnya. Suara Nenek Sarmi begitu pelan, tetapi tetap terdengar jelas. Aku harap kamu tidak menyesal dengan apa yang akan kamu lakukan hari ini. Damar tidak menjawab. Matanya hanya terfokus pada gubuk itu, menghindari tatapan penuh pengertian dari Nenek Sarmi. Ia mengangkat tangannya, memberi tanda kepada operator alat berat untuk memulai. Mesin itu mulai bergerak. Damar melihat bagaimana alat berat itu menghancurkan bagian pertama dari dinding rumah gubuk tersebut. Hati Damar terasa berat, namun ia menahan diri. Dalam pikirannya, dia mencoba untuk meyakinkan dirinya bahwa ini adalah hal yang benar. Bahwa rumah ini memang harus dihancurkan demi pembangunan yang lebih besar. Tapi, seiring dengan hancurnya dinding pertama, rasa penyesalan yang ia coba kubur dalam-dalam mulai muncul. Nenek Sarmi hanya berdiri diam, tak bergeming sedikit pun. Ia menutup matanya sejenak, seakan menahan air mata yang ingin tumpah. Rumah ini bukan hanya sekadar rumah untuknya. Ini adalah tempat yang penuh dengan kenangan akan masa lalu, kenangan akan anak yang ia besarkan dengan susah payah. Ini adalah tempat yang menyimpan semua cerita hidupnya. Cerita tentang perjuangan, tentang cinta, tentang kehilangan, dan tentang kehidupan yang sederhana. Setiap dinding, setiap sudut rumah ini, menyimpan jejak-jejak masa lalu yang tidak bisa begitu saja dihancurkan. Damar berusaha untuk tetap tenang, namun wajahnya mulai memucat. Ia bisa mendengar bunyi berderak yang semakin keras dari mesin penghancur itu. Gubuk kecil itu semakin hancur, terkoyak oleh gigi-gigi mesin yang tak kenal ampun. Namun, meskipun mesin itu semakin mendekatkan dirinya pada kenyataan bahwa rumah itu akan segera rata dengan tanah,
Damar merasa seperti ada yang aneh, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Ada perasaan hampa dalam dirinya yang semakin membesar. Kenapa saya merasa seperti ini? Pikir Damar dengan bingung. Kenapa saya merasa seperti telah melakukan kesalahan besar? Tiba-tiba, ia mendengar suara Nenek Sarmi yang begitu pelan, namun syarat dengan makna. Damar, kamu tidak tahu, dia anakku, dia yang akan datang. Kamu tidak akan bisa melawan keputusan yang telah dia buat. Damar terdiam. Kata-kata itu, meskipun sudah cukup jelas bagi Damar, tetap meninggalkan kesan yang mendalam. Dalam hati, ia mulai merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ini bukan hanya tentang menggusur sebuah rumah. Ini bukan hanya tentang tugas yang diberikan. Ini lebih besar dari itu. Tiba-tiba, suara langkah kaki yang berat terdengar. Damar menoleh, dan saat itu, matanya tertuju pada sosok yang sangat ia kenal. Sosok itu adalah seorang pria berpakaian dinas polisi yang tegap, dengan wajah tegas yang penuh wibawa. Tak ada yang salah dengan sosok itu, selain kenyataan bahwa pria itu adalah Komandan Arjuna, atasan Damar yang selama ini menjadi pemimpin mereka semua. Damar merasa tubuhnya kaku seketika. Wajahnya memutat dan jantungnya berdebar keras. Komandan Arjuna berjalan dengan langkah pasti menuju Damar. Matanya yang tajam menatap ke arah rumah yang hampir hancur itu. Komandan Arjuna berhenti beberapa langkah di depan Damar, dan mengalihkan pandangannya ke arah Nenek Sarmi yang masih berdiri dengan tenang di sana. Dia, ibu saya, kata Komandan Arjuna dengan suara berat, menatap Damar langsung di mata. Damar terperanjat. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar dirinya. Ia tidak bisa berkata-kata, mulutnya kering. Semua rasa penyesalan yang ia coba hindari selama ini kini terwujud dengan nyata. Komandan Arjuna melanjutkan, "Apa yang kamu lakukan di sini, Damar? Apa yang sudah kamu lakukan pada ibuku?" Damar terdiam, tubuhnya terhuyung oleh realitas yang begitu mengejutkan. Ia merasa dunia seakan berhenti berputar. Semua yang ia lakukan selama ini, semua keputusan yang ia buat, kini terasa seperti sebuah kesalahan yang tak termaafkan. Namun, Komandan Arjuna tidak berkata lagi. Dia hanya menatap Damar dengan penuh kekecewaan. Dan Damar tahu bahwa apa yang terjadi hari ini akan mengubah hidupnya selamanya. Suasana di sekitar rumah gubuk Nenek Sarmi mendadak sunyi. Mesin penghancur yang sebelumnya bekerja dengan keras kini berhenti mendadak, seiring dengan kedatangan Komandan Arjuna yang langsung menghadapi Damar. Semua anggota polisi yang ada di sana terlihat terkejut dengan situasi yang terjadi begitu cepat. Tidak ada yang berani bergerak, seolah-olah waktu itu sendiri membeku. Damar berdiri kaku, tubuhnya seolah kehilangan kekuatan. Pandangannya tertuju pada Komandan Arjuna, yang sekarang berdiri tegak, dengan wajah penuh kekecewaan. Dan di sisi lain, ada Nenek Sarmi, yang masih berdiri dengan tenang meski tubuhnya tampak semakin rapuh. Namun, setelah kata-kata Komandan Arjuna yang menyadarkan semua orang, ada perubahan yang nyata dalam diri Nenek Sarmi. Sesuatu yang tak terduga, yang tak ada yang siap menghadapinya. Di tengah keheningan yang canggung, tiba-tiba tubuh Nenek Sarmi terhuyung. Dia terjatuh, tubuhnya tak lagi mampu berdiri dengan kokoh. Damar melihat dengan mata terbelalak saat Nenek Sarmi ambruk ke tanah. Tak mampu lagi menahan beban fisiknya yang sudah terlalu tua dan lemah. Wajahnya terlihat pucat, dan napasnya terengah-engah. Kejadian ini begitu cepat, sehingga tak ada yang sempat mencegahnya. "Bu Nenek!" teriak seorang warga yang sebelumnya hanya menyaksikan dari kejauhan. Warga itu berlari cepat menuju Nenek Sarmi, namun tubuh nenek itu sudah terkulai lemas. Salah satu polisi yang ada di sana juga segera bergerak, berlari mendekat dan berusaha untuk memberikan pertolongan pertama. Komandan Arjuna segera menoleh. Wajahnya berubah menjadi cemas begitu melihat ibunya terjatuh. Ia bergerak cepat,
menghampiri Nenek Sarmi dan dengan sigap memeriksa kondisinya. Namun, ia tahu betul bahwa dalam situasi seperti ini, bantuan medis sangat diperlukan. Komandan Arjuna menoleh dengan cepat kepada Damar dan rekan-rekannya. Suaranya terdengar lebih tegas dari sebelumnya. "Cepat, bawa ibu ke rumah sakit." Segera, perintahnya, membuat beberapa polisi yang semula terdiam sejenak, kini bergegas menuju mobil dinas yang ada di dekatnya. Damar masih terdiam, tubuhnya masih kaku. Ada rasa cemas yang begitu dalam di hatinya. Ia tak tahu harus berbuat apa. Segala tindakan yang dia ambil sebelumnya terasa seperti kesalahan yang besar. Dan kini, ia harus melihat apa yang telah dia lakukan pada Nenek Sarmi, ibu dari atasan yang selama ini ia hormati. Warga sekitar juga mulai berdatangan, beberapa dari mereka menatap penuh simpati dan khawatir pada Nenek Sarmi yang terbaring lemah. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi mereka tahu betul bahwa ini bukanlah akhir yang seharusnya terjadi bagi wanita tua yang telah lama tinggal di daerah tersebut. Damar melangkah mundur, merasa seperti bayangan berat menghimpit dirinya. Komandan Arjuna sudah mengarahkan Nenek Sarmi ke dalam mobil, diikuti oleh beberapa warga yang dengan sigap membantu. Wajah Komandan Arjuna yang tadinya penuh kekesalan kini berubah menjadi cemas dan penuh kekhawatiran. Tidak ada lagi kata-kata keras, hanya ada ketegangan yang terasa mengisi udara. Komandan Arjuna berusaha menenangkan ibunya, meskipun jelas bahwa ia sendiri merasa tak bisa menahan amarah yang membuncah di dadanya. Sesampainya di mobil, Komandan Arjuna duduk di samping Nenek Sarmi yang sudah dibaringkan di kursi belakang, mencoba merawat ibunya sebaik mungkin. Damar dan beberapa polisi lainnya berdiri di pinggir, melihat situasi dengan tatapan kosong. Mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan pagi ini telah menyebabkan kerusakan yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Mobil melaju cepat menuju rumah sakit terdekat, meninggalkan daerah yang sebelumnya dipenuhi suara mesin dan aktivitas. Suasana di sana kembali sepi, dengan hanya sedikit orang yang masih bertahan di tempat itu. Sebagian besar warga yang tadi melihat kejadian itu kini sudah mulai menyebar, membicarakan apa yang baru saja terjadi. Damar masih berdiri di tempat yang sama, tidak tahu harus berbuat apa. Sesekali ia menoleh ke arah rumah gubuk yang kini hampir rata dengan tanah. Kenangan-kenangan tentang Nenek Sarmi, tentang bagaimana ia menolak untuk digusur, tentang kata-kata yang dia ucapkan yang kini mulai terasa sangat menyakitkan. Semua itu berputar-putar dalam pikiran Damar. Ia tak pernah membayangkan bahwa sebuah perintah yang tampaknya sederhana bisa berakhir dengan cara seperti ini. Tiba-tiba, seseorang menepuk bahunya. Damar menoleh, dan di hadapannya berdiri salah seorang polisi yang ikut serta dalam penggusuran. "Kamu baik-baik saja, Bribka Damar?" tanya polisi itu dengan nada cemas. "Kamu terlihat pucat." Damar menggelengkan kepala, tidak bisa menjawab. Ia tidak merasa baik-baik saja. Bahkan, ia merasa sangat buruk. Perasaan bersalah itu menyelubungi dirinya seperti kabut tebal. Setiap kata yang Nenek Sarmi ucapkan tadi semakin terngiang di telinganya, dan ia tahu bahwa tak akan ada yang bisa mengubah kenyataan yang baru saja terjadi. Bahkan jika dia ingin memperbaikinya, semuanya sudah terlambat. "Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan sekarang," Damar akhirnya berkata pelan, suaranya terdengar hampa. "Apa yang sudah aku lakukan?" Rekan polisi itu menatap Damar dengan ragu. Tidak ada jawaban yang bisa mereka berikan. Tidak ada yang bisa mengubah apa yang telah terjadi. Yang mereka tahu sekarang adalah Nenek Sarmi harus mendapatkan perawatan segera, dan harapan untuk melihatnya pulih kembali sangat tipis. Semua orang yang terlibat dalam penggusuran ini, termasuk Damar, hanya bisa menunggu dengan rasa cemas. Di ruang kerja yang sepi, Kompol Arjuna duduk terdiam di belakang meja. Di luar jendela kantor polisi, hujan rintik-rintik mulai turun, menambah kesunyian di sekitarnya.
Komandan yang dikenal tegas dan berwibawa ini tidak biasanya terlihat tertekan. Namun pagi ini, setelah kejadian di lapangan, semua berubah. Arjuna memandangi berkas-berkas yang berserakan di mejanya, tetapi matanya tidak fokus. Pikirannya terus melayang kembali kepada ibunya, Nenek Sarmi, yang sekarang terbaring di rumah sakit dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Hanya beberapa jam sebelumnya, ia telah melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Damar, salah seorang polisi yang seharusnya ia percayai, telah merobohkan rumah ibunya dengan paksa. Kompol Arjuna menekan pelipisnya dengan ibu jari, seolah mencoba mengusir rasa sakit yang tiba-tiba datang begitu mendalam. Ia tahu bahwa peristiwa ini bukan hanya kesalahan biasa. Ini adalah sebuah penghinaan besar terhadap ibunya, dan bahkan terhadap dirinya sebagai seorang atasan. Arjuna bukan hanya seorang komandan polisi. Ia adalah anak dari seorang wanita yang dihormati oleh banyak orang, termasuk masyarakat di sekitar tempat tinggalnya. Namun, sebelum ia bisa benar-benar larut dalam kemarahan dan kebingungannya, suara pintu yang terbuka memecah kesunyian itu. Seorang ajudan, Bribka Yuda, masuk ke dalam dengan membawa laporan yang tampaknya penting. Yuda terlihat terburu-buru, tapi ia tahu harus berbicara dengan hati-hati di hadapan komandan yang sedang kesal. "Komandan, maaf saya datang mengganggu. Saya baru saja mendapatkan laporan dari lapangan tentang peristiwa yang terjadi tadi pagi," ujar Yuda dengan suara tenang, namun penuh kekhawatiran. Arjuna menatapnya dengan tajam. "Laporan? Aku sudah tahu semua yang terjadi. Apa yang lebih penting lagi, Yuda?" Yuda menghela napas panjang dan meletakkan berkas di atas meja. "Ini bukan sekadar laporan biasa, Komandan. Ada beberapa hal yang perlu diselidiki lebih lanjut. Salah satunya adalah tentang perintah yang diterima oleh Bribka Damar untuk menggusur rumah nenek itu. Saya curiga ada sesuatu yang tidak beres." Arjuna mengernyit. "Apa maksudmu? Tidak beres? Apa yang lebih tidak beres dari merobohkan rumah seorang warga tanpa belas kasihan?" Yuda tidak langsung menjawab. Dia duduk di kursi depan meja, lalu mengambil napas dalam-dalam. "Begini, Komandan. Setelah saya melakukan pengecekan lebih lanjut, ternyata Bribka Damar menerima perintah langsung dari atasannya, yang tidak lain adalah Anda. Namun, ada kejanggalan dalam proses pengeluaran perintah tersebut. Saya rasa ini lebih dari sekadar masalah administratif." Mata Arjuna menyempit. "Kejanggalan? Apa yang kamu maksud dengan itu?" Yuda mengeluarkan beberapa dokumen dari dalam tasnya dan meletakkannya di meja Arjuna. "Saya menemukan bahwa sebelum perintah penggusuran itu keluar, tidak ada koordinasi yang cukup jelas antara Damar dan pihak lain, seperti dinas sosial atau pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan proyek tersebut. Seolah-olah ada tekanan dari pihak tertentu untuk mengeksekusi penggusuran tanpa pertimbangan matang." Arjuna melihat berkas itu dengan teliti. Ia memeriksa setiap detailnya, mencoba memahami apa yang Yuda coba sampaikan. Semua tanda tangan dalam dokumen itu tampak normal. Namun ada satu nama yang membuatnya terhenyak, nama yang tak asing bagi dirinya. Ini dari direktur proyek pembangunan yang memimpin proyek tersebut. Tapi kenapa nama ini muncul di sini? Arjuna bertanya dengan nada yang mulai meninggi. Apa hubungannya dia dengan Damar? Yuda mengangguk perlahan. "Ini yang masih kami selidiki, Komandan. Tetapi yang pasti, direktur proyek ini memiliki hubungan bisnis dengan seorang pengusaha yang sering berhubungan dengan Damar dalam proyek-proyek sebelumnya. Ada kemungkinan mereka saling mempengaruhi satu sama lain." Arjuna menekan pelipisnya lagi, hatinya dipenuhi kecurigaan yang semakin dalam. "Jadi kamu mengatakan ini bukan hanya tentang Damar? Ada pihak lain yang bermain di balik layar?" Yuda mengangguk, wajahnya serius. "Kemungkinan besar.
Kami perlu menyelidiki lebih dalam tentang siapa saja yang terlibat dalam proses perintah penggusuran ini. Saya rasa ini lebih besar daripada yang kita pikirkan. Arjuna menghela napas panjang. Damar. Kenapa aku tidak bisa mempercayainya sekarang? Gumamnya pelan. Seiring dengan kata-katanya, perasaan cemas dan marah bercampur aduk dalam dirinya. Ia tahu bahwa ia harus bertindak cepat. Apa yang terjadi di lapangan tidak hanya sekadar kesalahan seorang anggota polisi, tapi sudah melibatkan sebuah jaringan yang lebih besar. Yuda, aku ingin kamu segera melacak siapa saja yang terlibat dalam proyek ini. Jangan biarkan apapun terlewatkan. Cari tahu siapa yang memberi perintah pada Damar. Dan segera periksa rekam jejak pengusaha yang kamu sebutkan tadi. Arjuna memberikan perintah tegas. Aku tidak bisa membiarkan ini berlanjut begitu saja. Yuda berdiri dan memberi hormat. Siap, Komandan. Arjuna menatapnya dengan tajam. Pastikan semuanya terungkap. Aku tidak akan tinggal diam sampai semua ini jelas. Yuda mengangguk dan keluar dari ruangan, meninggalkan Arjuna yang kembali duduk termenung. Ia menatap berkas yang terbuka di meja, lalu matanya mengarah pada sebuah foto tua yang ada di sudut meja kerjanya. Foto itu adalah foto ibunya, Nenek Sarmi, yang selalu terlihat ceria dan penuh cinta. Tak pernah terpikirkan olehnya bahwa hari ini, ibunya akan menjadi korban dari sebuah sistem yang penuh dengan manipulasi dan ketidakadilan. Ia menarik napas panjang, bertekad untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara apapun. Tidak hanya untuk membersihkan nama ibunya, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa meskipun sistem ini dipenuhi dengan kejahatan, masih ada orang-orang yang berani berdiri dan melawan. Arjuna menatap layar komputernya. Beberapa data yang diambil dari Yuda sudah mulai membentuk sebuah gambaran yang semakin jelas, dan Arjuna merasa bahwa dirinya telah berada di jalur yang benar. Namun, ia tahu ini bukanlah akhir. Justru, ini baru permulaan dari perjuangan yang akan menentukan nasib banyak orang. Ketegangan di kantor polisi itu semakin terasa, semakin menebal, seiring dengan Arjuna yang semakin mendalami penyelidikan. Selama beberapa hari terakhir, ia terus menggali informasi, berbicara dengan saksi-saksi, dan memeriksa dokumen-dokumen terkait proyek penggusuran rumah-rumah liar. Semua petunjuk mulai mengarah pada satu titik yang tak terduga, sesuatu yang telah lama tersembunyi. Pagi itu, suasana di kantor polisi tampak biasa saja, meskipun dalam hati Arjuna, kegelisahan terus menyelimuti. Namun, perasaan cemas itu langsung berubah menjadi keterkejutan yang luar biasa ketika Yuda tiba dengan informasi terbaru. Yuda membawa berita yang selama ini tak pernah terbayangkan oleh Arjuna. Komandan, ada perkembangan penting terkait Nenek Sarmi dan Bribka Damar. Yuda berkata dengan nada serius, bahkan lebih serius dari biasanya. Arjuna mengangkat alis. Apa yang terjadi? Apakah kamu menemukan sesuatu yang penting? Yuda memegang beberapa dokumen yang baru saja ia ambil. Tanpa berkata banyak, ia meletakkan dokumen-dokumen itu di atas meja. Komandan, setelah melacak lebih lanjut, kami menemukan satu fakta mengejutkan. Ternyata Nenek Sarmi bukan hanya seorang warga biasa. Dia adalah ibu kandung Anda. Arjuna terdiam sejenak. Suasana di sekitar seakan membeku. Yuda melanjutkan, kami mengecek lebih dalam lagi, dan mengonfirmasi bahwa Nenek Sarmi adalah ibu yang melahirkan Anda. Anda berdua terpisah karena suatu alasan yang sangat pribadi. Saya rasa, inilah yang menyebabkan kejadian ini menjadi begitu emosional. Seketika, seolah seluruh tubuh Arjuna dibekap dingin. Ia merasa seperti terhantam sesuatu yang sangat kuat, sebuah kenyataan yang selama ini tersembunyi. Ia tidak bisa langsung memproses apa yang baru saja ia dengar. Ibu kandung saya, Nenek Sarmi. Arjuna mengulang dengan suara yang hampir tak terdengar. Matanya terbuka lebar, kebingungannya mulai menguasai dirinya.
Wajahnya berubah pucat. Semua kenangan masa kecilnya yang samar-samar, yang pernah diceritakan ibunya. Sekarang, semuanya terhubung dalam satu titik yang tak terduga. Yuda mengangguk pelan. Ya, Komandan. Kami baru menemukan dokumen yang mengungkapkan fakta itu. Anda dan Nenek Sarmi memiliki hubungan darah yang sangat kuat. Ini mungkin akan menjelaskan kenapa Anda terlihat begitu terkejut dan marah ketika mendengar kejadian ini. Tapi saya rasa Anda perlu segera bertindak, karena ini lebih dari sekadar masalah pribadi. Ini adalah masalah besar yang melibatkan integritas polisi dan sistem yang ada. Arjuna meremas tepi meja dengan tangan yang gemetar. Rasa marahnya mulai mendidih, namun ia juga merasa hancur dan bingung. Ia tidak bisa membayangkan apa yang terjadi jika ini sampai diketahui oleh orang banyak. Bagaimana bisa ia begitu lama tidak tahu siapa ibu kandungnya? Di tengah kekacauan pikirannya, Arjuna tahu satu hal dengan pasti. Ia tidak akan membiarkan ini begitu saja. Apapun yang terjadi, Damar harus menerima konsekuensinya. Kepercayaan yang ia berikan padanya, seorang polisi yang ia anggap anak buahnya, telah hancur. Yuda, sekarang juga kau hubungi Damar. Katakan padanya untuk datang ke kantor saya sekarang. Saya ingin berbicara dengannya. Suara Arjuna terdengar dingin, penuh tekanan. Yuda tidak berkata apa-apa lagi. Ia langsung bergegas keluar, menuju ruang bawah tanah di mana Damar biasanya melapor. Begitu pintu ruang itu tertutup, Arjuna merasakan kebingungannya semakin menguasai dirinya. Sesaat ia merasa seperti tersesat dalam alur waktu dan ruang. Ibunya, Nenek Sarmi, ternyata orang yang selama ini ia cari. Nenek yang begitu dihormati oleh masyarakat itu ternyata memiliki kisah hidup yang sangat berbeda dari yang ia duga. Tak lama kemudian, Damar tiba di ruang kerja Arjuna. Pria muda dengan postur tegap itu terlihat agak gugup ketika memasuki ruangan. Matanya menghindar dari pandangan Arjuna. Damar, meskipun sering menunjukkan sikap sombong dan arogan, kali ini bisa merasakan ada yang tidak beres. Arjuna yang biasanya tenang kini tampak berbeda. Wajahnya penuh dengan amarah yang menunggu untuk meledak. Setelah beberapa detik hening, ia akhirnya berbicara dengan suara yang sangat tegas. Damar, apa yang terjadi di lapangan beberapa hari yang lalu? Kamu merobohkan rumah nenek yang seharusnya kita lindungi, bukan malah dihancurkan begitu saja. Damar terdiam sejenak, seolah ragu untuk menjawab. Arjuna menatapnya dengan tajam, menunggu penjelasan. Tuan, saya hanya menjalankan perintah, Komandan, kata Damar terbata-bata. Arjuna berdiri dan mendekati Damar dengan langkah penuh wibawa, matanya membakar penuh kemarahan. Perintah dari siapa? Dari saya? Damar, perintah yang kamu terima tidak sah, dan kamu tahu itu. Kamu tahu betul apa yang seharusnya kamu lakukan, bukan menghancurkan rumah orang yang tidak berdaya. Damar menunduk, namun sikapnya masih penuh pembelaan. Saya hanya mengikuti prosedur, Komandan. Itu perintah atasan saya, dan saya tidak punya pilihan lain. Arjuna merasakan darahnya mendidih. Dia ingin berteriak, tetapi suara yang keluar justru lebih tegas, penuh penekanan. Tidak ada alasan untuk menghancurkan rumah itu, Damar. Apalagi rumah itu milik ibuku. Damar terlihat terkejut, matanya membelalak. Ibu Anda? Maksud Anda? Arjuna menatap Damar dengan tatapan yang sangat dingin, penuh kepahitan. Iya, Nenek Sarmi adalah ibu saya. Itu sebabnya saya tidak bisa menoleransi apa yang kamu lakukan, Damar. Kamu merobohkan rumah ibuku, dan itu tidak akan saya biarkan. Kamu harus bertanggung jawab atas tindakanmu. Damar merasa tubuhnya gemetar. Jantungnya berdebar kencang. Ia tidak tahu harus berkata apa. Selama ini, ia hanya menganggap Nenek Sarmi sebagai seorang warga biasa. Tetapi sekarang,
Ia menyadari bahwa wanita itu adalah ibu dari atasan tertingginya. Komandan, saya tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu, ujar Damar, wajahnya pucat pasi. Saya hanya menjalankan perintah dan tidak tahu ini akan menyinggung Anda begitu dalam. Arjuna menatapnya dengan tatapan yang penuh penyesalan. Kamu tidak hanya melanggar perintah saya, Damar. Kamu juga merusak hidup orang yang selama ini saya hormati. Dan itu tidak akan saya maafkan begitu saja. Arjuna kembali duduk di kursinya, meremas kertas yang ada di tangannya dengan kuat. Kamu harus bertanggung jawab, Damar. Saya akan menyelidiki semua yang terjadi, dan kamu harus siap untuk menghadapi konsekuensinya. Damar berdiri terpaku, tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia hanya bisa mengangguk pelan, menunduk, merasa terperosok dalam kesalahan yang tak termaafkan. Arjuna memandangi Damar yang meninggalkan ruangan dengan perasaan yang campur aduk. Ia tahu ini baru awal dari sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan pertempuran dan pengorbanan. Namun, yang lebih ia rasakan adalah sebuah kesedihan yang mendalam. Ibunya, yang selama ini ia cari, kini berada dalam keadaan yang jauh lebih buruk karena perbuatan orang yang ia percayai. Dengan tegas, Arjuna memutuskan satu hal. Tidak ada yang bisa menghentikannya untuk menegakkan keadilan. Bahkan jika itu berarti melawan orang-orang yang selama ini ia anggap sebagai bagian dari sistem yang harus ia lindungi. Sebuah teka-teki besar kini terbentang di hadapannya, dan Arjuna tahu bahwa perjalanan ini hanya baru dimulai. Pagi itu, Arjuna duduk di meja kerjanya. Matanya terpaku pada sebuah surat yang baru saja ia terima. Surat tersebut datang dari Damar, seorang polisi muda yang dulu penuh dengan arogansi dan kebanggaan, tetapi kini telah menulis kata-kata penuh penyesalan. Arjuna memegang surat itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Surat ini adalah permintaan maaf dari Damar. Dan meskipun ia sudah tahu apa yang akan tertulis di dalamnya, tetap saja, kata-kata itu memberi dampak besar pada dirinya. Kepada Komandan Arjuna. Dengan segenap hati, saya menulis surat ini sebagai permohonan maaf yang mendalam atas tindakan saya yang telah menghancurkan rumah ibumu, Nenek Sarmi. Saya tahu tidak ada kata-kata yang bisa memperbaiki apa yang telah saya lakukan. Tindakan saya yang tidak bertanggung jawab ini telah melukai banyak orang, termasuk Anda sebagai anak kandung dari ibu yang saya hancurkan. Saya merasa sangat menyesal, dan saya siap menerima segala konsekuensi atas kesalahan yang telah saya buat. Saya menyadari bahwa dalam hidup ini, kita tidak bisa hanya menjalankan perintah tanpa berpikir. Saya telah belajar banyak dari kejadian ini, dan saya berjanji untuk berubah. Menjadi pribadi yang lebih baik, yang tidak hanya bertanggung jawab atas tugasnya, tetapi juga mengutamakan kemanusiaan dalam setiap keputusan yang diambil. Hormat saya, Bribka Damar. Arjuna terdiam lama setelah membaca surat itu. Ada rasa haru yang sulit diungkapkan, namun juga ada sedikit rasa lega. Damar, yang dulu ia anggap sebagai seorang polisi yang arogan dan keras, kini mulai menyadari kesalahannya. Arjuna merasa bahwa, meskipun terlalu terlambat, Damar telah mengambil langkah pertama untuk berubah. Namun, satu hal yang tak bisa diubah adalah kenyataan bahwa rumah ibunya, gubuk yang penuh kenangan itu, telah hancur, musnah begitu saja oleh tangan seorang anak buah yang seharusnya melindunginya. Arjuna tahu, walaupun Damar menyesal, ibu tetap harus mendapatkan keadilan dan tempat yang layak untuk hidup. Ia memutuskan untuk bertindak. Hari-hari berlalu, dan Arjuna mulai menyusun rencana besar untuk memperbaiki keadaan. Ia tahu bahwa Nenek Sarmi, ibunya, sudah lanjut usia dan tidak bisa tinggal di tempat yang tidak layak seperti sebelumnya. Pikirannya segera terfokus pada satu hal, membangun rumah baru untuk ibunya. Dengan dukungan dari koleganya, Arjuna mulai mengorganisir proyek kecil untuk membangun sebuah rumah yang nyaman bagi ibunya.
Ini bukan hanya sebagai ganti dari gubuk yang telah hancur, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai seorang anak yang mencintai ibunya. Proyek tersebut tidak berjalan tanpa tantangan. Ada banyak hal yang perlu diperhatikan, mulai dari pemilihan bahan bangunan hingga pengaturan waktu yang tepat. Namun, Arjuna tidak pernah mundur. Ia menyusun segala sesuatunya dengan teliti, memastikan bahwa ibunya akan mendapatkan rumah yang layak. Rumah yang bisa melindungi, menghangatkan, dan memberikan rasa aman. Sebuah rumah yang penuh dengan cinta. Sementara itu, Damar juga mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Setelah menulis surat permintaan maaf, ia datang menemui Arjuna. Kali ini dengan sikap yang berbeda. Damar yang dulu selalu tampil penuh dengan kebanggaan kini terlihat lebih rendah hati. Ia menghadap Arjuna dengan mata yang penuh penyesalan, dan berkata dengan suara pelan, hampir tidak terdengar. Komandan, saya tahu permintaan maaf saya tidak akan cukup. Saya ingin membantu Anda, membantu ibu Anda, untuk membangun kembali rumahnya. Saya ingin menebus kesalahan saya. Arjuna menatapnya dengan tatapan yang serius, namun kali ini tidak ada kemarahan di matanya. Saya tahu kamu ingin berubah, Damar. Tetapi ini bukan tentang rumah, ini tentang kamu sebagai manusia. Kamu harus bisa mempertanggungjawabkan tindakanmu dengan lebih baik, lebih bijaksana ke depannya. Damar mengangguk. Saya akan bekerja keras, Komandan. Saya akan buktikan bahwa saya bisa menjadi polisi yang lebih baik, yang tidak hanya menjalankan perintah, tetapi juga memperhatikan kemanusiaan. Damar mulai terlibat dalam pembangunan rumah baru untuk Nenek Sarmi. Ia bekerja dengan tekun, membantu menyiapkan material, mengawasi proses pembangunan, dan memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Tidak hanya itu, ia juga mulai aktif dalam kegiatan sosial di sekitar desa tempat ibunya tinggal, berusaha untuk menghapus kesan buruk yang telah ia ciptakan. Selama beberapa bulan berikutnya, rumah baru itu pun mulai terbentuk. Arjuna bekerja dengan penuh semangat, memperhatikan setiap detail, memastikan bahwa rumah itu akan menjadi tempat yang nyaman bagi ibunya. Damar, dengan segala penyesalannya, turut berkontribusi dalam proses tersebut. Di tengah kesibukan proyek, Arjuna masih sering mengunjungi ibunya di rumah sakit untuk memastikan kondisi Nenek Sarmi. Setiap kali melihat ibunya yang perlahan mulai pulih, hatinya terasa lebih ringan. Ia tahu, meskipun waktu tidak bisa diulang, ia masih bisa membuatnya bahagia di sisa-sisa hidupnya. Suatu sore yang cerah, setelah berbulan-bulan bekerja keras, rumah baru itu akhirnya selesai. Arjuna mengajak ibunya untuk melihatnya. Nenek Sarmi yang telah banyak melalui rintangan hidup, kini berdiri di depan rumah yang baru, matanya berkaca-kaca. Ini rumah kita, Bu, kata Arjuna dengan penuh haru. Ini rumah yang dibangun dengan cinta dan tanggung jawab. Nenek Sarmi tersenyum, meskipun ada air mata yang menetes di pipinya. Terima kasih, Nak. Terima kasih telah memberiku tempat yang layak untuk tinggal. Kamu telah membuat ibumu sangat bahagia. Damar, yang juga hadir di situ, berdiri di samping Arjuna dengan wajah yang penuh harapan. Ia merasakan kehangatan yang baru, jauh dari sikap arogan yang dulu ia tunjukkan. Ia tidak bisa membalas semua kesalahan yang telah ia buat, tetapi setidaknya ia tahu, saat ini, ia bisa memberikan sesuatu yang berarti untuk seseorang yang telah ia lukai. Semoga rumah ini membawa kebahagiaan untuk kalian berdua, kata Damar dengan suara lembut. Arjuna menatapnya, kali ini dengan rasa terima kasih. Kamu sudah berusaha untuk berubah, Damar. Itu sudah cukup. Teruslah jadi lebih baik. Rumah baru itu tidak hanya menjadi tempat tinggal yang layak bagi Nenek Sarmi. Lebih dari itu, rumah itu menjadi simbol dari perubahan, penyesalan, dan harapan baru. Bagi Arjuna, ini adalah awal dari perjalanan baru dalam hidupnya.
Sebuah perjalanan yang dimulai dengan keadilan dan kasih sayang untuk ibunya. Damar, yang dulu hanya seorang polisi muda yang arogan, kini memulai hidupnya dengan tekad yang baru. Ia tahu bahwa perjalanan untuk benar-benar menjadi pribadi yang lebih baik tidak akan mudah, tetapi ia siap untuk menanggung segala konsekuensinya. Dengan rumah baru yang berdiri kokoh, harapan untuk masa depan yang lebih cerah pun tumbuh di hati Arjuna, Nenek Sarmi, dan Damar. Kehidupan seringkali mengajarkan kita tentang pentingnya kesabaran, pengertian, dan kemampuan untuk menerima kesalahan serta memperbaikinya. Tidak ada manusia yang sempurna, dan kita semua pernah melakukan kesalahan. Namun, yang paling penting adalah bagaimana kita menghadapinya dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Dari kisah ini, kita belajar bahwa setiap tindakan, baik atau buruk, selalu ada konsekuensinya. Tetapi, kita juga diajarkan bahwa penyesalan yang tulus dan perubahan yang nyata dapat membawa kita pada kehidupan yang lebih baik. Ketika kita berani meminta maaf dan mengambil langkah untuk memperbaiki kesalahan, itulah saat kita mulai tumbuh dan menjadi lebih bijaksana. Mari kita selalu ingat bahwa kebaikan tidak hanya diukur dari apa yang kita lakukan untuk orang lain, tetapi juga bagaimana kita memperlakukan diri sendiri dan belajar untuk memperbaiki setiap kekurangan kita. Semoga kita semua bisa menjalani hidup ini dengan lebih penuh kasih dan pengertian, baik kepada orang lain maupun diri kita sendiri. Terima kasih telah mengikuti cerita ini hingga akhir. Semoga kisah ini memberikan inspirasi dan pelajaran berharga bagi kita semua. Jangan lupa untuk terus belajar, berubah, dan menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Semoga kita bisa menemukan kebahagiaan dalam setiap langkah yang kita ambil dan selalu menjaga hati yang penuh kasih. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Salam hangat dan semoga hari-hari kalian penuh dengan kebahagiaan dan kedamaian.